Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menganalisa sebuah kisah yang menarik mengenai murid muda kesayangan Syekh Junaid. Syekh Junaid tersebut merupakan seorang sufi besar di Baghdad ya. Beliau kelahiran tahun 830 Masehi dan meninggal tahun 910. Sehingga umur beliau itu sekitar 80 tahun begitu. Nah, ceritanya beliau ini Syekh Junaid memiliki seorang murid muda yang sangat ia cintai. Di mana karena hal itu, maka murid Syekh Junaid yang lainnya yang lebih tua itu merasa iri dengannya dan tidak bisa menerima mengapa Syekh itu lebih memberikan perhatian khusus pada anak itu, gitu dalam tanda kutip ya. Nah, maka suatu hari Syekh Junaid pun menyuruh para muridnya untuk membeli seekor ayam. Nah, kemudian masing-masing dari mereka semua disuruh untuk menyembelih ayam itu di tempat yang tak seorang pun dapat melihatnya. Nah, apapun yang mereka lakukan, mereka pun harus kembali paling lambat pada saat matahari terbenam. Itu perintah beliau. Nah, maka mereka pun masing-masing menjalankan perintah dari gurunya tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya pun satu persatu dari murid-murid beliau kembali menghadap kepada beliau. Nah, masing-masing membawa ayam yang telah mereka sembelih tadi. Di mana yang terakhir, pada saat matahari pun sudah terbenam, murid muda kembali dengan membawa seekor ayam yang masih hidup begitu. Nah, para murid tua tertawa dong dan saling berbisik-bisik di antara mereka bahwa si murid muda itu akhirnya menunjukkan betapa bodohnya ia, yang mana ia bahkan tidak dapat menjalankan perintah dari syekhnya begitu. Nah, kemudian Syekh Junaid pun menanyakan kepada masing-masing muridnya bagaimana mereka menjalankan perintah darinya. Nah, murid yang kembali pertama kali mengatakan bahwa ia membawa ayam tersebut ke rumahnya, mengunci pintu lalu menyembelih ayam tersebut, gitu ya. Nah, dengan begitu kan sudah tidak ada orang yang bisa masuk ke rumah dan melihat proses penyembelihan itu kan ya. Nah, kemudian murid yang kedua itu lebih cerdas lagi, bisa dikatakan demikian. Ia mengatakan bahwa ia membawa ayam tersebut ke rumahnya, mengunci pintu, menutup tirai sehingga tidak ada yang bisa melihat lewat jendela begitu ya. Kemudian masuk ke dalam lemari yang tertutup, lalu baru menyembelihnya begitu. Nah, jadi sangat berlapis-lapis keamanannya ya. Nah, kemudian murid yang ketiga lebih cerdas lagi, bisa dikatakan demikian. Ia membawa ayam tersebut ke dalam lemari tertutup. Kemudian ia menutup matanya sendiri dengan kain begitu. Jadi dia lebih kritis lagi di dalam berpikir di sini. Nah, sehingga ia sendiri pun bahkan tidak dapat melihat proses penyembelihan tersebut. Nah, kemudian ada pula murid yang lainnya itu pergi ke dalam sebuah hutan yang lebat begitu ya, kemudian menyembelih ayamnya di sana, sehingga cukup bisa dipastikan tidak ada orang yang pergi ke sana begitu. Kemudian murid yang lain itu juga ada yang pergi ke gua yang gelap gulita. Nah, ini menarik karena emang sesungguhnya segala sesuatu itu kan bisa melihat karena adanya cahaya kan ya. Nah, ketika dia berada di tempat yang gelap ya, bahkan mungkin hewan-hewan pun itu tidak ada yang bisa melihat proses penyembelihan itu gitu. Nah, terus akhirnya sampailah pada giliran si murid muda tadi. Nah, ia pun hanya bisa menundukkan kepalanya dengan malu sambil ayamnya itu masih berkotek di dalam pelukannya gitu. Lucu ya. Kemudian dengan lirih pun ia berkata, "Aku telah membawa ayam ini ke dalam rumah Syekh, tapi Tuhan berada di segala sisi rumah itu. Aku pergi ke tempat paling terpencil di hutan, tetapi Tuhan pun tetap ikut bersamaku. Bahkan di gua paling gelap sekalipun Tuhan berada di sana. Tidak ada satu tempat pun di mana Tuhan tidak dapat melihatku." Mendengar kalimat tersebut, para murid yang lainnya pun langsung tertegun, diam dan membisu. Nah, mereka pun akhirnya kemudian mengetahui mengapa Syekh mereka begitu mencintainya, begitu. Subhanallah ya. Nah, dalam kondisi menerima perintah dari gurunya tersebut, ia pun terus berusaha hingga waktu yang ditentukan itu habis.
dimana bagaimanapun ia berusaha untuk bersembunyi, namun tetap saja dadanya, hati ruhani di dalam dadanya senantiasa menyadari bahwa Tuhan melihatnya. Begitu. Kemanapun ia berpaling, Tuhan pun ada di sana. Hingga batas waktunya pun habis dan ia harus kembali kepada syekhnya tadi dengan menundukkan wajahnya karena merasa malu tidak bisa menjalankan perintah beliau. Gitu. Nah, bagi yang belum pernah mengalami kesadaran terhadap Tuhan dengan hati ruhani dalam dadanya, mungkin pasti sulit ya memahami, bahkan mungkin tidak bisa mempercayai hal ini. Namun bagaimanapun juga itu adalah satu hal yang nyata ya. Benar, kesadaran di dalam dada itu, di dalam hati ruhani itu nyata adanya. Dan itu bukan perasaan senang, sedih, haru, dan sejenisnya loh ya. Seakan di dada itu ada dalam tanda kutip matanya begitu. Namun mata yang saya maksud di sini bukan seperti kedua mata di kepala kita, itu bukan. Itu hanyalah analogi untuk mewakili bahwa ada dalam tanda kutip sesuatu di dalam dada kita yang bisa menangkap realitas yang lain, yaitu realitas keberadaan Tuhan. Kayak dalam kisah ini tadi. Nah, dan itu sifatnya otomatis ya, tidak bisa kita inginkan atau kita kehendaki untuk dalam tanda kutip melihat Tuhan, begitu tidak. Kan seperti murid muda tadi, walaupun ia menghindar, mencoba untuk berpaling, bersembunyi gitu. Yang namanya hati ruhani, yaitu kesadarannya kan tidak kenal atau tidak terikat oleh ruang maupun waktu begitu, tidak terikat oleh tempat maupun waktu, sehingga tetap saja akan menyadari Tuhan, demikian. Nah, itu kalau di dalam psikologi sufi ini dinamakan ihsan. Namun mungkin sedikit berbeda ya dengan pemahaman ihsan yang lainnya. Terkadang kan itu dimaknai dengan merasa melihat Tuhan atau merasa Tuhan melihatnya, begitu kan. Nah, kata merasa itu dalam tanda kutip ya, cenderungnya rujuknya di dalam pemahaman kita pada sesuatu seperti perasaan senang, sedih, gembira, bahagia, dan sejenisnya, begitu kan ya. Nah, sedangkan yang dialami murid muda tadi cukup jauh berbeda dengan semua hal tadi. Nah, mungkin sama-sama di dalam dada, namun ia bukanlah perasaan, melainkan kesadaran ya. Seperti mata, telinga, hidung, dan lidah kita. Hanya saja ia adalah hati rohani atau hati spiritual yang ada di dalam dada. Nah, di mana di dalam hati rohani pun sebenarnya tidak sekedar ada dalam tanda kutip mata hati begitu, melainkan juga telinga hati yang bisa dalam tanda kutip mendengar kalimat-kalimat Tuhan. Kemudian juga penciuman hati dalam tanda kutip ya, yang bisa dalam tanda kutip mencium harumnya pengetahuan spiritual gitu. Maupun lidah atau pengecapan hati yang bisa merasakan manisnya keimanan dan lain sejenisnya. Nah, namun uniknya kesadaran ini yang membedakan ia dengan kesadaran panca indera kita yang bersifat materi itu ya, seperti mata, telinga, hidung, kemudian lidah kita ini, ketika kita masih kecil belum tahu apa-apa, ketika kita melihat seekor ayam misalnya, kita baru mengetahui nama hewan itu adalah ayam kan setelah orang tua kita atau orang dewasa di sekitar kita mengenalkan kita kepada nama hewan itu kan ya, bahwa itu adalah ayam gitu kan, itu namanya ayam loh dek gitu kan biasanya. Nah berbeda dengan pengetahuan ruhani. Tatkala hati ruhani seseorang atau di antara kita menyaksikan Tuhan, maka seketika itu pula ia pun mengenalnya, tanpa ada yang mengajari, tanpa ada yang perlu mengajari, tanpa kita perlu menamai Tuhan tersebut, bisa dikatakan demikian ya. Lebih-lebih menganggap itu sebagai Tuhan dan seterusnya, itu bukan. Seketika itu juga, tanpa jeda, tatkala kita menyaksikan Tuhan, menyadari keberadaannya dengan hati ruhani kita pun langsung mengenalinya. Seketika itu juga, tanpa jeda ya, tanpa bisa menolaknya gitu. Di akhirat nanti, kita semua insya Allah juga demikian. Sehingga kita semua akan benar-benar tahu dalam tanda kutip Tuhan yang sebenarnya itu yang mana gitu. Nah, dan di samping itu karena Tuhan adalah kebenaran eksistensial tertinggi di mana kita pun bisa menyaksikannya dalam tanda kutip begitu ya di sana di akhirat ya. Maka otomatis seluruh kebenaran yang di bawahnya pun dalam tanda kutip demikian akan terungkap, tampak secara nyata, tanpa ada yang bisa menolaknya gitu. Insya Allah demikian. Nah, itu dalam pemahaman kami. Nah, mungkin kalau saudara-saudara memiliki pemahaman yang lain, itu bisa dibagikan di kolom komentar ya. Nah, baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.